Kadang-kadang juga ada masalah hormon. Apa itu penyebab frigiditas ya? Kadang nggak sengaja kebaca kalau suasana hati lagi nggak enak, kadang ke bawah tapi aku jadi X aja, udah aku jadi X, lamanya jadi X, aku jadi Y, selamanya jadi Y, jadi aku pengen nyobain semua. Itu kan dia ditandai dengan masih utuhnya selaput darah. Kalau dia robek baru Aku bilang gitu. Akhirnya berpisah kota, minggu 2 minggu, 3 minggu, Abang Rian ke Jakarta langsung. Sebagian besar yang datang ke klinik Pak Sutri juga mengeluhkan para suami mengapa tidak bergaul. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dunia hiburan Indonesia kembali diramaikan dengan pengakuan mengejutkan dari Dr. Boyke, seorang ahli kesehatan seksual, yang membagikan informasi sensasional mengenai mantan suami Ria Ricis, Teuku Ryan. Dalam sebuah wawancara, Dr. Boyke mengungkapkan bahwa Teuku Ryan mengidap lemah syahwat, yang diduga menjadi salah satu faktor utama mengapa Ria memilih untuk menjalin hubungan dengan Atta Halilintar. Pengakuan ini semakin memperlihat drama yang melibatkan hubungan segitiga antara Atta, Aurel Hermansyah, dan Ria Ricis. Menurut Dr. Boyke, kondisi lemah syahwat yang dialami oleh Teuku Ryan berdampak pada hubungan mereka, dan memicu Ria Ricis untuk mencari pemenuhan hasrat yang terpendam. Kadang-kadang juga ada masalah hormon. Apa itu penyebab frigiditas ya? Kadang nggak sengaja kebaca kalau suasana hati lagi nggak enak, kadang ke bawah tapi Saat seseorang tidak mendapatkan kepuasan dalam hubungan intim mereka, sangat mungkin untuk mencari alternatif lain. Ria saat ini tampaknya sedang dalam fase semangat untuk menjalin hubungan yang lebih memuaskan, jelas Dr. Boyke, yang terkenal mampu membaca situasi psikoseksual pada individu. Keputusan Ria untuk beralih ke Atta Halilintar, yang merupakan publik figur dan kepala keluarga dari Aurel dan Emina, menimbulkan banyak kontroversi. Perpindahan seperti ini bisa dipahami dari sudut pandang psikologis, tetapi tetap melibatkan dampak moral yang serius. Kami hidup di masyarakat dengan norma yang patut diperhatikan, tegas Dr. Boyke, menggarisbawahi bahwa ada dampak lebih besar dari tindakan yang diambil Ria. Sementara itu, publik melihat situasi ini dengan beragam komentar. Banyak netizen yang mengecam tindakan Ria Ricis sebagai sebuah tindakan asusila. Bagaimana bisa dia merusak hubungan orang lain demi kepuasan pribadinya? Ini sangat tidak etis dan tidak pantas untuk dicontoh, tulis salah satu pengguna media sosial, menunjukkan betapa besar ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap Ria. Ria Ricis, yang terkenal karena penampilannya yang ceria dan menghibur, kini terjebak dalam situasi yang berpotensi merusak citranya. Tidak hanya harus menghadapi kritik dari masyarakat, tetapi juga berhadapan dengan kenyataan bahwa hubungan dengan Atta menempatkannya sebagai pihak ketiga dalam situasi yang menyakitkan ini. Jika Ria benar-benar peduli, dia seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap Aurel dan anak-anak, tambah seorang pengamat. Sikap Ria yang terlihat santai dan percaya diri dalam mengejar Atta menimbulkan banyak dugaan. Apakah dia benar-benar mencintai Atta, ataukah hanya memanfaatkan situasi untuk kebutuhan kepuasan pribadi? Dalam kehidupan publik, tindakan dan motivasi seseorang seringkali dijadikan perdebatan. Keinginan Ria untuk membalas kepuasan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara cinta dan egoisme. Dari sisi Atta Halilintar, dia juga tengah terjebak dalam dilema berat. Walaupun dia dikenal sebagai sosok yang mengayomi dan penyayang di depan publik, situasinya kini semakin rumit dengan adanya hubungan yang kontroversial ini. Banyak penggemar yang merasa kecewa, terutama Aurel yang berhak mendapatkan kasih dan perhatian yang tulus dari suaminya. Dalam beberapa kasus di industri hiburan, kita sering melihat konsekuensi dari tindakan yang dianggap egois dan tidak memikirkan dampak jangka panjang. sakit aku.
sakit banget, tapi lebih sakit berkali-kali lipat. Kehidupan Atta Halilintar, seorang YouTuber papan atas dan influencer terkenal, kini tengah berada di ujung tanduk setelah kabar mengejutkan tentang pernikahan sirinya dengan Ria Ricis mencuat ke publik. Keputusan Atta untuk menikah lagi telah membuat istrinya, Aurel Hermansyah, merasa terhianati dan mendorongnya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana mereka berdua akan menangani turbulensi yang terjadi dalam rumah tangga yang pernah terlihat harmonis ini. Setelah mengalami patah hati yang mendalam, Aurel mengungkapkan keputusan tegasnya. Atta boleh menikah lagi, tapi saya yang akan pergi, jelas Aurel dengan nada mantap saat ditemui awak media. Kalimat tersebut menunjukkan betapa seriusnya Aurel dalam mempertahankan harga dirinya dan melindungi anak-anak mereka dari situasi yang tidak sehat. Keputusan untuk pulang ke rumah orang tua dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah bukti betapa kecewanya dia terhadap suaminya. Kemarin, setelah mendengar pengajuan gugatan dari Aurel, Atta Halilintar merasa terdesak dan langsung menuju rumah orang tua Aurel. Dalam suasana emosional, Atta meminta maaf dengan tulus dan berharap agar Aurel mau mencabut laporannya di pengadilan. Aurel, tolong dengarkan saya. Saya berjanji akan memperbaiki semuanya. Saya tidak ingin kehilangan kamu dan anak-anak, ungkap Atta dengan nada penuh harapan. Aurel yang masih merasakan luka akibat pengkhianatan Atta tampak mempertimbangkan perkataan suaminya. Keduanya terlibat dalam diskusi yang penuh emosi dan ketegangan. Saya ingin kamu memahami bahwa tindakanmu telah menghancurkan kepercayaan saya. Sekarang semua ini menjadi sangat rumit, balas Aurel, memperlihatkan betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Dalam situasi ini, kepada Aurel, Atta menunjukkan usaha nyata untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mengalami kesedihan yang mendalam atas keputusan yang diambil. Keluarga adalah segalanya bagi saya. Saya tidak ingin hidup tanpa kamu dan anak-anak. Saya berjanji akan lebih baik, tambah Atta, sambil berharap Aurel dapat memberinya kesempatan kedua. Namun, rasa sakit yang dialami Aurel akibat tindakan Atta yang menikah siri dengan Ria Ricis sangat dalam. Bukan hanya sekedar masalah cinta, tetapi juga rasa kehilangan dan dikhianati yang tak bisa secepatnya diobati. Bagaimana bisa kamu melakukan ini di belakang saya? Ini bukan hanya masalah kita, ini tentang masa depan anak-anak kita, ungkap Aurel dengan haru, membedakan perasaan pribadi dari tanggung jawab sebagai orang tua. Perdebatan emosional antara keduanya mencerminkan betapa kompleksnya situasi yang mereka hadapi. Di satu sisi, Atta berusaha untuk memulihkan hubungan mereka, sementara di sisi lain, Aurel berhak atas keputusan yang dia ambil untuk melindungi diri dan keluarganya. Banyak orang di luar sana mengikuti perdebatan ini, merasakan empati terhadap keduanya dan memahami tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang terjebak dalam drama cinta. Di tengah perdebatan ini, Aurel Hermansyah tidak hanya memfokuskan dirinya pada masalah pribadi, tetapi juga kewajiban sebagai ibu. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman dan damai. Saya tidak ingin mereka terpengaruh oleh konflik ini, tegasnya, menunjukkan betapa besar tanggung jawabnya terhadap masa depan anak-anak mereka. Oh, mereka nggak tahu bagaimana kalau misalnya memang kalau di rumah itu kita benar-benar kalau misalnya Dia sujud sama istri misalnya. Minta kesempatan atau apa ya. Atta, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok optimis dan inspiratif, kini terjebak dalam situasi yang rumit. Ia mengungkapkan betapa beratnya menghadapi penghakiman dari publik yang terus-menerus membulinya. Rasa sakit ini tidak hanya datang dari masalah pribadi, tetapi juga dari pandangan masyarakat yang terus memberi penilaian buruk terhadap saya, ungkapnya dengan nada putus asa. Dalam percakapan tersebut, Ustadz Solmed memberikan pandangan yang bijak kepada Atta. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan terkadang kita harus memberikan permohonan maaf yang tulus untuk memperbaiki keadaan. Itu kan pikiran kita. Tidak ada salahnya untuk menghormati perasaan Aurel, serta Ria, dan menjelaskan apa yang terjadi dengan jujur, saran Ustadz Solmed, berusaha memberikan pencerahan di tengah kebingungan Atta. Atta pun disarankan untuk segera meminta maaf dan berbicara dari hati ke hati dengan Aurel dan Ria Ricis. Jika tidak, permasalahan yang sama akan terus berulang, dan kamu mungkin akan terjebak dalam sekali lagi situasi yang sama, tambah Ustadz Solmed, mengingatkan pentingnya komunikasi dalam memperbaiki hubungan yang telah terluka.
Sikap Atta yang berani mengakui kesalahan dan membuka diri kepada seorang penceramah menunjukkan bahwa ia ingin mencari jalan keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Meskipun banyak netizen yang meragukan niatnya, harapan untuk memperbaiki keadaan masih ada. Keluarga Halilintar memiliki harapan agar dapat melewati masa sulit ini dan berfungsi kembali sebagai keluarga yang utuh. Kisah ini telah menarik perhatian banyak pihak, dari penggemar, netizen, hingga publik yang peduli dengan kehidupan artis. Di media sosial, tanggapan beragam menciptakan diskusi yang menunjukkan bahwa publik sangat memperhatikan dinamika pernikahan para selebriti. Banyak yang menyarankan agar Atta berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Aurel karena mereka memiliki 2 anak yang akan sangat terpengaruh dengan situasi ini. Pernikahan Siri Atta dan Ria Ricis dianggap telah melanggar komitmen yang telah dia buat dengan Aurel. Bahkan, banyak netizen yang menyebut tindakan tersebut sebagai pengkhianatan, yang berpotensi merusak martabat Aurel sebagai istri dan ibu. Harapan publik saat ini berfokus pada bagaimana Atta akan menangani masalah ini dan mencari solusi yang efektif dan bijaksana. Kehidupan Atta Halilintar saat ini berada dalam sorotan tajam publik, menyusul isu permasalahan keluarga yang melibatkan perselingkuhannya dengan Ria Ricis. Persoalan ini menyebabkan Atta menghadapi perundungan di media sosial atas tindakan yang dianggapnya tidak bijaksana, di mana ia menduakan istri sahnya, Aurel Hermansyah. Kabar ini tidak hanya mengguncang rumah tangga mereka tapi juga menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi Atta. Dalam sebuah pernyataan yang mengharukan, Atta terlihat menangis ketika menceritakan beban yang harus ditanggungnya kepada Ustadz Solmed. Saya tidak menyangka bahwa pernikahan Siri dengan Ria Ricis akan berubah menjadi masalah besar. Saya merasa keluarga saya berantakan dan hatiku hancur, ucap Atta, menyampaikan kegalauannya yang mendalam. Misalkan wardrobe segala macam gitu. Iya, karena punya istri jadi kalau ada kamar wardrobe. Ketika anak udah nikah masih ada ini begitu ya. Itu papa tuh nggak pernah sama sekali. Pindah. Jadi kamu tuh misalnya punya kemampuan sedikit, walaupun belum punya bisa beli, sewa aja dulu di Ponorogo kan. Ada juga ada gitu ngerasa kayak lonely. Kehidupan Atta Halilintar sebagai salah satu selebriti paling terkenal di Indonesia kini menghadapi ancaman besar. Setelah terungkap bahwa mayoritas harta kekayaan yang dimilikinya, termasuk tanah, rumah, dan mobil, sebenarnya tercatat atas nama istri sahnya, Aurel Hermansyah, serta kedua orang tuanya, Anang Hermansyah dan Ashanti, Atta kini terancam kehilangan segalanya. Jika pemilik harta tersebut memutuskan untuk mengambil alih, Atta bisa saja mendadak bangkrut dan berakhir sebagai gelandangan. Situasi ini bermula setelah pernyataan Aurel dan Atta mengenai perselingkuhan yang melibatkan Ria Ricis semakin memanas. Ketika Aurel memutuskan untuk menggugat cerai dan membawa anak-anak mereka pulang ke rumah orang tua, perhatian publik tertuju pada siapa yang akan memiliki hak atas harta kekayaan tersebut. Jadi sekarang udah bisa hadir, jadi benar-benar happy banget lah Kak Ruben. Itu keluarga besar loh, Mama. Besti itu. Bang doang yang tahu. Mama dulu juga nggak tahu. Sementara Aurel merupakan pewaris dari kekayaan yang dimiliki keluarganya, Atta justru terjebak dalam situasi di mana dia tidak memiliki aset yang sah atas namanya sendiri. Melihat kenyataan ini, membuat Atta merasa tertekan. Saya merasa tidak aman. Semua yang saya miliki bisa hilang dalam sekejap, ucap Atta, dengan nada putus asa saat berbicara kepada Aurel, berusaha untuk menunjukkan keseriusannya dalam situasi ini. Dalam momentum krisis ini, dia mendapati dirinya harus menjelaskan kesalahannya dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Aurel dan keluarganya. Permohonan Atta yang tulus dan tidak menunjukkan rasa egois melawan ketidakadilan yang dihadapinya menjadikan situasi semakin rumit. Namun, Aurel yang saat itu sedang merasakan sakit hati akibat pengkhianatan suaminya tetap berusaha tegar. Saya tidak bisa menjamin perasaan saya saat ini. Semua ini begitu menyakitkan, ungkap Aurel dengan mata berkaca-kaca, melanjutkan bahwa kemarahan dan rasa kecewa sangat mengganggu keputusan yang harus diambilnya. Di tengah ketegangan ini, Anang dan Ashanti, sebagai pemilik harta tersebut juga mengevaluasi keadaan. Kami sebagai orang tua selalu mendukung keputusan Aurel. Kami ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, ungkap Anang, menegaskan bahwa perlindungan untuk keluarga adalah prioritas utama mereka. Ini berarti bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika Atta terus menyakiti Aurel dan anak-anaknya.
Banyak netizen dan penggemar yang mengikuti kisah ini dengan harapan agar Aurel dapat menemukan kebahagiaan tanpa perlu merasa terjebak dalam hubungan yang menyesakan. Penting untuk mengutamakan kebahagiaan dan integritas, tidak peduli seberapa terkenal seseorang. Atta harus belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya, tulis salah satu pengguna media sosial, menunjukkan dukungan kepada Aurel. Kini, dengan situasi yang dramatis ini, publik menunggu untuk melihat bagaimana Atta akan menanggapi realitas bahwa dia mungkin kehilangan semua yang nyatanya bukan miliknya. Apakah dia akan berusaha keras untuk mendapatkan kembali cinta Aurel dan akan membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah dia akan terlilit masalah hingga terpaksa menerima kenyataan pahit sebagai gelandangan? Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Siapa enggak? Kalau menurut saya bisa prediksi tapi terlalu lebay. Nikah nih tapi belum dikasih jodohnya sama Allah nih, maksudnya yang bener-bener kalau jodoh tuh definisi udah nikah ya. Cocok aja gitu di hati gue ya. Walaupun kadang-kadang cewek suka beralasan, gak enak temenan sama cewek, suka baperan. Enakan. Kehidupan Atta Halilintar sebagai salah satu artis papan atas Indonesia memang tidak pernah jauh dari sensasi. Dengan popularitas yang telah meroket, Atta seringkali mengalami lika-liku yang tak terduga dalam karirnya. Namun, belakangan ini, ia menghadapi tantangan serius yang muncul akibat tindakan yang dianggap sombong, khususnya sindiran yang dilontarkannya kepada Fujian. Belum lama ini, ramalan yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi, peramal terkenal yang dikenal dengan keahliannya dalam hal-hal gaib, menambah ketegangan dalam situasi yang dihadapi Atta. Dalam sebuah acara talk show, Roy menegaskan bahwa ada tanda-tanda kesuraman yang akan menghampiri keluarga Gen Halilintar. Tapi ada one day ketika harga diri kayak martabat laki-laki, pada waktu itu menerawang pun aku udah ngomong di video tersebut, kan aku bilang ini ada beberapa bencana dan musibah yang akan menimpa mereka, dan saya percaya ini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh Atta, ungkap Roy, menyoroti bahwa orang-orang terdekatnya mungkin akan merasakan dampaknya. Sindiran Atta kepada Fuji di media sosial terlihat menjadi titik awal dari ramalan tersebut. Banyak yang melihat tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian dan pengabaian terhadap nilai-nilai etika di kalangan publik figur. Sombong itu bisa berakibat fatal, kata Roy Kiyoshi, sekaligus mengingatkan tentang bagaimana tindakan sembrono bisa menghancurkan karir dan ekonomi seseorang, terlepas dari betapa besarnya langkah yang telah diambil dalam kariernya sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, beberapa waktu belakangan, brand-brand yang selama ini bekerja sama dengan Atta mulai memutuskan kontrak mereka secara sepihak. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan terhadap Atta mulai berkurang. Jika sebelumnya Atta dikenal sebagai influencer yang mampu menarik banyak perhatian, kini ia terpaksa harus berhadapan dengan kenyataan pahit akibat ulahnya sendiri. Banyak orang semakin mencemaskan masa depan karir Atta. Rumah yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap, ujar seorang pengamat media sosial, merujuk pada perjalanan Atta. Ketika Anda terlalu merasa aman dengan posisi Anda, kadangkala hal-hal seperti ini bisa sangat mengejutkan. Mengingat bahwa menjalin kerjasama dengan brand merupakan salah satu kunci sukses seorang influencer, kehilangan ini tentunya sangat mempengaruhi stabilitas finansialnya. Mengetahui keadaan yang semakin memprihatinkan ini, beberapa penggemar mulai mendesak Atta untuk meminta maaf kepada Fuji. Banyak yang beranggapan bahwa tindakan tersebut bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki citranya dan menghindari konsekuensi yang lebih besar di masa depan. Jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Ambil tindakan segera agar tidak lebih banyak kerugian, tulis salah satu komentar di akun media sosial Atta. Seiring berjalannya waktu, musibah dan kontroversi ini semakin memberikan tekanan berat kepada Atta. Dalam sebuah wawancara yang diadakan secara terbuka, Atta mengungkapkan penyesalannya. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Saya tahu tindakan saya mungkin tidak bijak, dan saya benar-benar ingin memperbaiki semuanya, ujarnya. Namun, apakah pernyataan tersebut cukup untuk menenangkan warganet dan penggemarnya? tapi masih banyak banget. jangankan ada Aminah ya, kalau tanpa Aminah pun sebenarnya kita juga harus berpikir berkali. Sakit gak? Enggak sakit benar. Peluk ibu dulu. Enggak. Insya Allah, namanya ada Moana itu kan adalah berkat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak.
Oki Setiana Dewi beberkan bukti, Moana anak Ria Ricis ternyata hasil hubungan dengan Atta Halilintar. Kehidupan selebriti Indonesia kembali dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan dari Oki Setiana Dewi, yang merupakan saudara kandung Ria Ricis. Dalam sebuah wawancara, Oki mengungkapkan bukti bahwa anak Ria, Moana, bukan hasil hubungan dengan mantan suaminya, Teuku Ryan, melainkan merupakan anak dari Atta Halilintar. Pengakuan ini langsung menciptakan gelombang perdebatan di media sosial dan di antara penggemar kedua selebriti. Oki Setiana Dewi, yang juga dikenal sebagai Ustazah Oki, menjelaskan bahwa ia telah mengamati kedekatan Ria Ricis dan Atta Halilintar sejak lama. Saya sudah melihat hubungan mereka yang sangat akrab bahkan sebelum mereka menjadi artis terkenal seperti sekarang. Menurut Oki, pertemanan yang terjalin antara Ria dan Atta selama bertahun-tahun cukup mencolok. Keakraban tersebut terus berlanjut meskipun Ria kemudian menjalin hubungan dengan Teuku Ryan. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa keduanya memang memiliki perasaan lebih dari sekadar teman. Saya rasa cinta di antara mereka sudah ada sejak lama, tuturnya, harapannya supaya masyarakat bisa melihat sisi lain dari kisah ini. Kemunculan Moana sebagai anak Ria Ricis membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai kebenaran asal-usulnya. Pasalnya, Ria tidak pernah mengungkapkan secara langsung mengenai siapa ayah biologis dari Moana. Oki melanjutkan, banyak orang bertanya-tanya apakah Moana benar-benar anak dari Teuku Ryan, tetapi saya merasa ada yang tidak sesuai. Kehadiran Moana di tengah dinamika Ria dan Atta sangat menarik untuk dibahas. Selama ini, Ria dan Teuku Ryan tidak mengungkapkan apapun tentang status mereka saat Moana lahir, yang membuat publik semakin penasaran. Oki menekankan bahwa ia tidak ingin menyeret nama baik keluarga, tetapi hanya ingin mengungkapkan kebenaran berdasarkan pengamatannya. Saya hanya ingin agar semua pihak terlibat dapat mengetahui kebenaran. Bagi Moana, penting untuk tahu siapa ayahnya yang sebenarnya, ucap Oki. Situasi ini menimbulkan tanggapan beragam dari warganet di media sosial. Banyak yang mendukung pernyataan Oki, sementara yang lain skeptis dan meminta agar isu ini tidak dibesar-besarkan tanpa bukti yang jelas. Kita semua ingin tahu kebenaran, tetapi jangan sampai ini menjadi sorotan negatif bagi anak kecil, tulis salah satu netizen, menyoroti pentingnya ketidakberpihakan dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang sensitif. Kini, Oki berharap agar Ria Ricis dan Atta Halilintar bisa berbicara terbuka tentang hubungan mereka di depan publik. Saya rasa komunikasi terbuka sangat penting untuk mencapai pemahaman yang baik. Kedua belah pihak perlu jujur dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Jelasnya, berusaha memberikan pandangan positif terkait situasi ini. Meskipun Ria Ricis dan Atta Halilintar belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut, banyak penggemar yang menunggu reaksi mereka. Apakah Ria akan mengonfirmasi atau membantah kebenaran dari apa yang diungkapkan oleh Oki? Ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk surga dengan... Mana sini lihat dulu muka ibu. Soalnya kita akan nggak ketemu agak lama nggak apa-apa. Mereka sering berkolaborasi untuk membuat konten di YouTube yang diupload di channel masing-masing. Ungkap Oki, menjelaskan latar belakang persahabatan yang telah terjalin antara saudara dan Atta. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.